Pada video kali ini kita akan mengulas sebuah film yang berjudul Tanpa berbasa-basi lagi, yuk langsung saja kita gaskan ke intisarinya. Film akan berfokus pada seorang wanita yang bernama Meldy. Ia tinggal di perkampungan rumah susun dengan seorang bapak-bapak yang bernama Tuan Manny. Meldy bekerja di sebuah tempat laundry yang ia kelola dengan partnernya yang bernama Gloria. Setiap customernya menaruh cucian di sana, secara diam-diam Meldy pun membawanya pulang ke rumah. Ia pun menghayal berprofesi seperti mereka dan lalu mengulek-ulek Tuan Manny sebagai objek fantasinya. Pada suatu hari saat Meldy mengantar pakaian laundry untuk customernya yang bernama Celine, ia tak sengaja mendengar suara kungkak-kungkek yang membuatnya penasaran dan ia pun lalu mengintipnya. Laundry delivery po, ma'am. Salamat. Sepulang Meldy ke tempat usahanya, ia tak sengaja mendengar percakapan dari Gloria dengan customer mereka yang berprofesi sebagai dokter spesialis. Di sana, Gloria meminta agar anaknya bisa magang di tempat customernya itu. Dan demi ambisi anaknya menjadi seorang dokter di hari-hari berikutnya, Gloria meminta izin kepada Meldy untuk pulang lebih awal guna mencari uang tambahan dengan mengambil pekerjaan yang lainnya. Kailangan ko kasi mag-extra ng labada. Ako na pong bahala dito. Pada suatu hari datang seorang polisi tampan yang bernama Jacob. Ia merupakan kekasih dari Celine dan saat itu ia datang untuk mengantarkan cucian. Meldy pun berbasa-basi jika ia sering mengantar laundry mereka ke apartemen dan memuji Celine yang sangat beruntung memiliki kekasih seorang polisi tampan seperti Jacob. Di sana Jacob pun curhat jika ia malah kasihan dengan Celine. Akibat sering ditinggalnya bekerja itu dikarenakan belakangan ini terdapat kasus pembunuhan berantai di sekitaran kota mereka. Dan kasus tersebut belum terpecahkan. Jacob na lang. Sige, muna na ako. Salamat ah. Sesudah Jacob pergi, Meldy pun bergosip dengan Gloria jika ia pernah mengintip mereka sedang cangkul-mencangkul dan cucian mereka tersebut sebagai saksi bisunya. Namun Meldy penasaran dengan kaos merah yang tak ada di sana dan menduga-duga jika Celine ada main serong dengan orang lain. Ibang lalaki yung kasama niya. Maraming ang ganyan. Tak disangka Jacob meninggalkan kunci apartemennya di dalam cucian. Tentunya kesempatan itu pun digunakan Meldy untuk masuk ke kamar mereka saat Celine dan Jacob pergi keluar makan malam bersama. Di kamar itu, Meldy pun menghayal menjadi Celine dan cangkul-mencangkul bersama dengan Jacob hingga membuat Meldy ketiduran di sana. Tak berselang lama, sayup-sayup suara dari Celine dan Jacob pun secara diam-diam Meldy pun keluar dan kabur dari tempat tersebut. Obsesi Meldy tak sampai di situ saja. Pada esok harinya, ia pun secara diam-diam mengikuti Celine dan juga Jacob yang dikala itu sedang makan di sebuah restoran Jepang bersama-sama. Semua gerak-gerik dan percakapan mereka pun diperagakan oleh Meldy setibanya di rumah. Berbekal ikan sarden yang digulung berantakan, ia pun menyuapi Tuan Manny yang terlihat sangat pasrah mengikuti obsesi dari Meldy tersebut. Lantas pada esok harinya terlihat anak dari Gloria yang bernama Albert datang untuk meminta uang kuliahnya, sembari menyuruh ibunya itu untuk mencucikan pakaian pribadinya. Namun karena uang Gloria belum cukup, anaknya pun lantas emosi membentak Gloria dan sesudah itu meninggalkan ibunya begitu saja. Lalu pada siang harinya datang seorang pria yang membawakan cucian kotornya. Ternyata ia merupakan pihak agensi dari Celine dan merupakan pria yang dilihat Meldy di apartemen Celine beberapa hari yang lalu. Yes, boss. Okay. Sesudah itu, ketika Meldy membawakan cucian bersih Celine ke apartemennya, di sana Celine menanyakan kepada Meldy apakah ia mengetahui orang yang bisa membantunya membersihkan apartemen. Karena Celine sangat sibuk untuk meeting dengan kliennya sehingga ia tak memiliki waktu untuk melakukan hal tersebut. Kesempatan itu pun tak disia-siakan oleh Meldy. Ia pun menjawab jika ia bisa melakukannya dan berbohong jika ia sedang libur bekerja sehingga bisa membantunya membersihkan apartemen.
Selin pun sangat senang karena ia merasa tertolong. Kemudian ia mengajak Meldi masuk ke apartemennya dan memberitahu area mana saja yang harus dibersihkan. Sekalian menunjukkan sabun cucian yang ada di sana. Namun mata Meldi justru berfokus ke arah air keras yang berada di belakangnya Selin. Selin pun berkata jika itu ia dapatkan dari bagian produk endorse yang ia pasarkan. Lalu saat Selin berangkat bekerja, secara diam-diam Meldi mengikutinya hingga ke parkiran. Dan ia sangat emosi ketika melihat Selin yang sedang cipika-cipiki dengan agensinya di dalam mobil. Akala ko ba mahal mo si Jacob? Singkat cerita, pada esok harinya Albert kembali datang menemui Gloria untuk mengambil cuciannya. Namun ibunya berkata jika miliknya belum di laundry karena masih mengantri cucian customer yang lainnya. Albert pun tak peduli, ia justru memberikan ibunya cucian kotor yang baru. Meldi yang melihat Gloria diperlakukan seperti itu menjadi sangat emosi. Ia pun membuat rencana dengan menjebak Albert menjadi tersangka dari kasus pembunuhan berantai yang ada di kota mereka. Ketika Jacob datang membawa cucian kotornya, Meldi pun menanyakan perihal kasus yang Jacob tangani. Di sana Jacob berkata jika ia belum mendapatkan satupun petunjuk dan hal itu membuatnya ingin menyerah. Lalu Meldi menunjukkan pakaian kotor dari Albert dan mengiring opini seakan-akan semua kasus yang terjadi ialah perbuatan dari Albert. Jacob yang termakan omongan dari Meldi lantas mencurigainya dan ia memfoto barang-barang serta cucian dari anak Gloria tersebut. Esok harinya Meldi berpura-pura mengantarkan cucian bersih ke apartemen tempatnya si Selin. Ketika Selin lengah, ia pun lalu mengikutinya yang ternyata Selin mengunjungi apartemen agensinya. Mereka pun cangkul-mencangkul hingga kelelahan. Namun sialnya, mereka tidak mengetahui jika secara diam-diam Meldi masuk ke dalam apartemen. Berbekal air keras itu, Meldi meninggoikan Selin beserta Jacob yang tahu kekasihnya main serong dan mengisdat bersama cem-cemannya itu menjadi sangat histeris bercampur rasa emosi. Di satu sisi, Gloria juga terlihat sangat histeris ketika anaknya ditangkap pihak kepolisian sebagai tersangka dari kasus peninggoyan tersebut. Sesudah itu, Meldi pun berupaya mendekati Jacob dengan berdandan semirip mungkin dengan Selin. Di sana, Meldi berpura-pura simpati dan mencoba memberi Jacob semangat serta memberikan perhatian. Sekian hari hubungan mereka semakin dekat dan Meldi mengajaknya untuk menghabiskan waktu dengan mengulek-ngulek bersama. Ketika obsesinya telah tercapai, Meldi pun berkata jika ia sudah tak lagi membutuhkan Tuan Manny. Ternyata dahulu Tuan Manny ialah majikan dari Meldi yang saat itu ia bekerja menjadi pembantu di rumahnya. Tuan Manny memiliki penyimpangan di mana ia suka mencangkul ladang persawahan milik anaknya sendiri. Meldi yang melihat hal itu merasa sangat iri dan terobsesi juga ingin dicangkul ladang persawahannya oleh Tuan Manny. Lalu ketika anak Tuan Manny curhat perihal perilaku ayahnya di sana, Meldi berpura-pura kasihan kepadanya. Dan sesudah itu ia lalu meninggoikannya seketika. Itu dimaksudkan agar Tuan Manny hanya memiliki satu pilihan, yaitu mencangkul ladang persawahannya. Setelah itu, Meldi pun menemui Tuan Manny, namun sikap dari Tuan Manny justru menolak Meldi dan hal itu tidak sesuai dengan imajinasinya Meldi. Meldi yang emosi lalu menyemesnya hingga membuat Tuan Manny menjadi seperti saat ini. Namun, kini Meldi telah memiliki Jacob sehingga ia pun tak membutuhkan Tuan Manny lagi. Meldi lalu membuatnya meninggoy dan lalu membuangnya ke dalam sungai. Beberapa bulan pun telah berlalu. Kini Meldi telah tekdung hasil kerja kerasnya bersama dengan Jacob. Tak berselang lama Jacob menerima telepon dari rekan kerjanya jika Tuan Manny dan putrinya telah ditemukan di area sungai. Jacob pun bergegas kembali bertugas dan di satu sisi Meldi terlihat sangat panik. Lalu pada malam harinya Meldi menghayal ia dikunjungi oleh putrinya Tuan Manny yang membuat mereka bertengkar hebat di tempat laundry. Padahal ternyata itu ialah customer lain yang sedang mengambil cuciannya di sana dan Meldi tak sengaja telah membuatnya meninggoy.
Tentunya kejadian itu pun dilihat oleh Jacob dan Jacob baru menyadari jika selama ini orang yang ia cari-cari ialah Meldy sendiri. Meldy dan Jacob pun berduel di sana, yang dimana pada akhir cerita kini Jacob kalah dan ia pun menjadi lumpuh permanen. Jacob pun kini tak berdaya dan menjadi pengganti posisi Tuan Manny yang hanya bisa mengikuti obsesi dari Meldy dan tak bisa melawannya. Dan film ini pun selesai.